Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema berkat kebersamaan. Tapi sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan ini, kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, berkat kebersamaan di mana Tuhan ingin memberikan bagi kami berkat yang luar biasa ketika kami boleh memikirkan kebersamaan dengan sesama kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat kesia-siaan dalam hidup. Kitab Pengkhotbah berkata salah satu kesia-siaan dalam hidup adalah kesendirian. Ketika kita tidak mempunyai orang lain, ketika kita tidak mempunyai saudara, ketika kita tidak mempunyai teman, itu adalah kesia-siaan dalam hidup. Jadi ternyata kitab Pengkhotbah mengajarkan kita supaya kita bisa hidup bersama, jangan dalam kesendirian. Sendiri itu tidak baik. Kalau kata orang, truk aja gandengan katanya. Jadi hari ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini, bahwa kesia-siaan itu adalah kesendirian. Dan kesia-siaan yang selanjutnya dikatakan di sana, kesia-siaan lainnya adalah memiliki rekan dalam hidupnya, tetapi bukan rekan yang membawanya pada kebaikan, melainkan kepada kehancuran. Jadi yang pertama tadi kesendirian, itu kesia-siaan. Tapi ada lagi, memang nggak sendiri. Dia punya orang lain. Tapi orang lain itu bukan justru membangun dia, tapi justru menghancurkan dia. Itu juga adalah kesia-siaan. Jadi hari ini kita belajar berkat kebersamaan yang Tuhan sediakan kepada kita lewat Pengkhotbah ini. Kenapa penting kebersamaan itu? Apa sih berkat dari kebersamaan itu? Kita lihat pada ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi berdua itu kata firman Tuhan lebih baik. Bahkan firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apa saja yang mereka minta akan diberikan oleh Tuhan. Itu artinya kebersamaan itu sangat penting. Unity itu sangat penting. Berkat apa yang disediakan dalam kebersamaan? Yang pertama, itu adalah ayat yang ke-10. Berkat pertolongan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkat. Jadi kalau kita bersama, kita punya penolong. Kita nggak tahu kapan kita jatuh. Kapan kita terpeleset. Makanya kalau kita lihat di gereja mula-mula, ketika diutus, rasul-rasul diutus, itu berdua, nggak sendiri. Supaya ketika yang satu tergoda, ada orang lain yang mengingatkannya. Ada penolong. Bahkan suami istri, dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Baiklah kita menjadikan seorang penolong baginya. Manusia tidak baik seorang diri, makanya dijadikan Hawa sebagai penolong. Jadi berkat yang pertama adalah berkat pertolongan. Jadi kenapa kita nggak memikirkan kebersamaan? Yang kedua, berkat yang disediakan dalam kebersamaan
adalah berkat kehangatan. Nih, ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Juga, kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ya kan? Berdua itu hangat. Ada terjadi kehangatan daripada sendiri. Itu sepi rasanya. Jadi jangan biarkan kamu kesepian. Cari sahabat, cari saudara. Makanya dikatakan 1000 sahabat itu terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Karena memang kehangatan itu diperlukan dalam persaudaraan, dalam kebersamaan. Yang ketiga, berkat dari kebersamaan adalah perlindungan. Ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu yang disebutkan di sini. Terjadi kekuatan, ada power ketika kita bersama. Karena satu, itu gampang dikalahkan. Tapi kalau berdua katanya, 3, itu lebih kuat. Sapu lidi kalau hanya 1 nggak bisa nyapu dengan cepat. Tapi ketika dia berkumpul menjadi banyak, dia memiliki kekuatan. Jadi berkat itu disediakan, yaitu berkat kekuatan atau perlindungan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami supaya bisa menjalin hubungan satu yang sama yang lain, memiliki kebersamaan dengan orang lain. Ajar kami untuk bisa mampu melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.